Shalom anak-anak. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Hebat. Nah, apakah kalian sudah tertib? Wah, hebat. Sudah belajar untuk tertib. Saat bersekolah, sudah tertib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau menyanyikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami dapat kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami. Tolong kami untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik dan agar kami dapat mengerti dan menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar renungan dengan judul Tertib Ibadah. Nah, sebelumnya Ibu Eka punya sebuah cerita. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Itu adalah waktu jam ibadah sekolah minggu Lisa. Lisa dan adiknya sudah memakai pakaian yang rapi dan sudah siap untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun sekarang ini belum bisa sekolah minggu di gereja, Lisa dan adiknya tetap semangat dan beribadah kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan semangat dan mereka belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak sambil makan, tidak sambil bermain atau bermalas-malasan. Kamu juga harus seperti itu, tertib beribadah. Meskipun sekarang belum bisa ke gereja, kamu harus tetap beribadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh di rumah secara online. Saat beribadah, jangan lupa memakai pakaian yang rapi. Ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak sambil makan, tidak sambil bermain. Dan jangan terlambat beribadah. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa Bapak Paulus menegur jemaat atau orang percaya yang ada di Korintus. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan ibadah mereka tidak sesuai aturan. Mereka beribadah bersama-sama, tetapi di antara mereka ada perpecahan atau ada pertengkaran. Nah, di dalam pertemuan mereka biasanya ada kebiasaan untuk makan perjamuan atau mereka mengadakan perjamuan kasih. Tetapi mereka masing-masing menikmati makanannya sendiri-sendiri. Sedangkan tujuan dari perjamuan kasih itu adalah untuk saling berbagi dan mempererat persaudaraan. Tetapi mereka melakukan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Paulus menjelaskan
bahwa ibadah harus dilakukan dengan tertib, saling menjaga satu sama lain, saling mengasihi, dan saling menghormati. Harus menaati aturan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, untuk saat ini masih harus beribadah secara online karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak tertib dalam beribadah. Saat beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang besar kepada kita. Saat beribadah, kita juga bersekutu bersama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama memuji Tuhan. Jadi saat beribadah, tetap ikuti aturan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan jangan terlambat dalam beribadah. Meskipun ibadahnya masih secara online, harus tetap tepat waktu, tidak terlambat, menggunakan pakaian yang rapi dan beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak sambil bermain ataupun sambil makan atau bermalas-malasan, tetapi tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, jangan lupa besok hari Sabtu kita akan beribadah bersama-sama. Segera bangun dan bersiap-siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa di hari Minggu nanti juga segera bangun dan bersiap-siap untuk beribadah sekolah minggu. Dan jangan terlambat. Dan ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Itu adalah anak yang tertib, yang taat aturan, taat dan tertib dalam beribadah. Sekarang mari kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tuhan ingin agar kita hidup dengan tertib dan kita menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau menegur orang lain yang hidupnya tidak tertib. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi anak yang tertib. Kami mau beribadah dengan tertib. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong kami. Pimpin kami agar kami dapat menaati firman Tuhan dan melakukannya setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tertib dalam beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo kita belajar untuk hidup tertib. Tuhan Yesus memberkati.